sini saya akan sedikit menjelaskan tentang evaluasi atau tugas evaluasi pertemuan di minggu ke-15. Namun sebelum itu perkenalkan, saya Muhammad Salis Agustin dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif Offering B dengan NIM 230 931 60 60 32. Jadi saya akan berputar lagi agar terlihat. Yang pertama langsung saja perbedaan perbedaan antara pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif pada alat berat beserta contohnya. Pemeliharaan preventif yaitu suatu tindakan perawatan yang dilakukan secara rutin dan terjadwal untuk mencegah kerusakan atau penurunan kinerja alat berat sebelum terjadi masalah dengan tujuan memperpanjang umur alat, mengurangi downtime, dan menghindari kerusakan besar. Sebagai contoh, pelumasan berkala pada komponen seperti bearing, hidrolik, dan gearbox. Lalu ada pemeliharaan korektif yaitu suatu perbaikan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan atau malfungsi pada alat berat. Tindakan ini bersifat reaktif dan bertujuan untuk mengembalikan alat ke kondisi operasional. Contohnya yaitu pembetulan alignment undercarriage setelah terjadi misalignment pada truk excavator. Jadi secara garis besar bahwa pemeliharaan preventif yaitu suatu pemeliharaan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kerusakan. Sedangkan pemeliharaan korektif itu suatu pemeliharaan atau perbaikan yang dilakukan setelah mengalami kerusakan. Itu. Lalu yang kedua ada prosedur yang benar dalam pengambilan sampel oli untuk program analisa pelumas atau PAP. Pada nomor soal yang 2 ini ada 7 langkah atau 7 prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama itu langkah ke-1 yaitu pastikan mesin dalam kondisi operasional. Mesin harus beroperasi pada suhu kerja normal sebelum pengambilan sampel. Sorry, maaf agak batuk ya. Lalu yang kedua ada gunakan peralatan yang bersih dan sesuai seperti pompa vakum. Lalu yang langkah ketiga ada ambil sampel dari lokasi yang tepat. Lalu yang keempat ada hindari pengambilan oli yang baru ditambahkan. Lalu yang kelima mencatat semua informasi yang relevan. Lalu yang keenam itu menyegel dan memberi label dengan benar pada sampelnya tersebut. Lalu yang ketujuh mengirim sampel pada laboratorium untuk dianalisa pelumas atau PAP. Hal itu dilakukan harus spesifik dikarenakan harus adanya konsistensi. Metode standar memungkinkan perbandingan hasil antar waktu dan antar mesin dan juga akurasi. Kontaminasi atau pengambilan dari lokasi yang salah dapat memberikan hasil yang menyesatkan. Misalnya, memprediksi keausan berlebihan padahal hanya kotoran dari dasar crankcase. Hasil PAP digunakan untuk menentukan kondisi mesin, interval penggantian oli, dan deteksi dini kerusakan. Jika sampel tidak representatif, keputusan maintenance bisa salah, sehingga akan berakibat fatal. Lalu langsung saja di soal ketiga, yaitu analisa hubungan antara kandungan sulfur dalam bahan bakar dengan jadwal penggantian oli engine. Jadi kandungan sulfur dalam bahan bakar memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja oli mesin dan interval penggantiannya. Berikut analisis hubungannya teknis dan dampak jangka panjang terhadap performa engine. Jadi pengaruh sulfur terhadap degradasi oil sulfur dalam bahan bakar akan membentuk SO2 dan SO3 yang akan bereaksi selama pembakaran dan membentuk asam sulfat atau H2SO4. Dan ketika bergabung dengan uap air, hal ini akan menyebabkan sifat korosif pada mesin. Sehingga apabila sulfur tinggi, maka oli akan lebih cepat rusak dan interval penggantiannya lebih pendek. Jadi lebih cepat mengganti komponennya. Seperti itu. Lalu untuk soal selanjutnya yaitu membandingkan dan mengkontraskan prosedur pemeliharaan berkala pada 250 jam pertama atau initial service dengan pemeliharaan berkala normal pada 250 jam berikutnya. Jadi untuk
pemeliharaan kita bandingkan seperti ini, yaitu apabila penyetelan timing atau injektor pada 250 jam pertama itu sering dilakukan, hanya diperlukan berdasarkan diagnosa. Ini tabelnya, dan komponen baru mungkin belum mencapai posisi optimal sampai masa tuning selesai. Lalu untuk pemeriksaan kebocoran fluida, yaitu detail semua seal dan gasket diperiksa, lalu cek visual biasa, dan sel baru mungkin belum sepenuhnya terbentuk sehingga rentan bocor. Untuk pengecekan sistem pendingin, yaitu drain dan flash coolant, jika diperlukan hanya top up atau inspeksi visual untuk menghilangkan kotoran dan produksi atau partikel dari proses running in. Di komponen pemeriksaan oli mesin dan filter oil di initial service 250 jam pertama itu mewajibkan, bahkan jika oli masih terlihat baik. Sedangkan di pemeliharaan normal atau 250 jam berikutnya itu bisa ditunda jika analisis oil atau PAP menunjukkan kondisi masih baik. Alasan perbedaannya, initial service menghilangkan partikel running in atau keausan awal dan komponen baru, serta pemeliharaan normal bergantung pada kondisi aktual. Sedangkan di komponen atau tindakan pemeriksaan dan pengecekan baut di initial service 250 jam pertama itu lebih intensif. Jadi semua baut itu diperiksa, sedangkan di pemeliharaan normal 250 jam berikutnya itu selektif, hanya titik kritis yang diperiksa. Alasan perbedaannya yaitu komponen baru yang cenderung mengalami settling dan perlu pengecekan ulang terkait pengecangannya. Lalu untuk di komponen atau tindakan penyetelan timing atau injektor di initial service 250 jam pertama ini sering dilakukan, sedangkan di pemeliharaan normal 250 jam berikutnya itu hanya diperlukan jika berdasarkan diagnosa. Alasannya yaitu komponen baru mungkin belum mencapai posisi optimal sampai masa running ini selesai. Sedangkan di pemeriksaan pergantian oli itu di 250 jam awal itu detail semua seisi gasket dan itu diperiksa, sedangkan di 250 jam itu cuma cek visual biasa. Hal ini dikarenakan seal baru mungkin belum sepenuhnya terbentuk sehingga rentan bocor. Jadi hal ini terjadi karena adanya masih masa running in atau break-in period pada initial service 250 jam pertama. Selain itu, kekakuan komponen baru akan mempengaruhi pada kondisi tersebut. Jadi seperti itu, suatu ada bandingan atau kontras terkait 250 jam pertama dan 250 jam berikutnya. Seperti itu. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal evaluasi kelebihan dan kekurangan dari pendekatan condition based maintenance dibandingkan dengan scheduled overhaul. Dalam situasi operasional seperti apa dan masing-masing pendekatan tersebut lebih efektif untuk diterapkan. Jadi gini, evaluasinya terkait kelebihan dan kekurangan. Untuk condition based maintenance itu kelebihannya itu mengurangi downtime. Sedangkan di scheduled overhaul itu perencanaannya lebih mudah. Selain itu, di condition based maintenance memiliki kelebihan yaitu memperpanjang umur komponen, biaya lebih efisien, dan deteksi dini masalah. Sedangkan di schedule overhaul itu cocok untuk komponen dengan keausan pasti, minim resiko kegagalan tak terduga. Sedangkan kekurangannya yaitu di condition based maintenance itu yang pertama itu ada investasi awal tinggi, yang kedua ada ketergantungan pada data akurat, yang ketiga tidak cocok untuk semua komponen. Sedangkan di pendekatan schedule overhaul yang pertama yaitu biaya tinggi karena over maintenance, lalu yang kedua downtime tidak optimal, yang ketiga tidak mengenali failure tak terduga. Lalu situasi yang cocok itu bagaimana dari masing-masing pendekatan, yaitu kondisi ketika pendekatan kondisi based maintenance atau CBM itu situasinya cocok itu ketika mesin kritis dengan daya downtime tinggi.
Lalu yang kedua, komponen dengan failure mode gradual atau bearing dan gearbox seperti itu. Lalu yang ketiga itu sistem dengan monitoring real time atau sensor yang menggunakan sensor IoT. Untuk aplikasinya yaitu turbin gas, mesin kapal besar, sistem hidrolik pesawat, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan untuk pendekatan schedule overhaul, situasi yang cocok yaitu ketika komponen dengan keamanan predictable atau seperti timing belt, seal. Lalu yang kedua ada peralatan dengan resiko kegagalan katastrofik jika tidak diganti. Lalu yang ketiga, industri dengan perencanaan ketat seperti manufaktur massal. Contoh aplikasinya yaitu penggantian berat konveyor tiap 6 bulan. Lalu ada overhaul mesin diesel tiap 8.000 jam. Lalu ada penggantian baterai forklift tiap 2 tahun. Seperti itu. Jadi definisi dari condition basement atau CBM itu merupakan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kondisi aktual peralatan, dipantau melalui sensor, analisis oli, getaran, termografi, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan server hall atau time basement yaitu merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal dan terlepas dari kondisi mesin. Contoh overhaul mesin tiap 10.000 jam seperti itu. Lalu lanjut ke soal berikutnya yaitu menganalisis langkah-langkah. Itu seorang operator melaporkan bahwa engine alat berat mengalami overload saat beroperasi. Berdasarkan dokumen yang disediakan, analisis langkah-langkah seharusnya diambil dari berikat argumen mengapa prosedur tersebut penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Jadi di sini ada beberapa langkah yang bisa saya jelaskan. Yang pertama ada eh, mematikan mesin karena ketika overheating ekstrim biasa menyebabkan yang akan bisa menyebabkan pelelehan piston atau piston seizure itu akan menyebabkan kerusakan kepala silinder, head wrapping, dan cracking sehingga mesin harus dimatikan. Lalu yang kedua, biarkan mesin dingin secara alami. Mengapa? Karena sistem bertekanan tinggi akan mengeluarkan cairan panas, akan bisa menyembur dan menyebabkan luka bakar apabila dibuka. Di sisi lain, pendinginan secara mendadak, misalnya dengan menyiram air, akan menyebabkan komponen logam itu rusak karena adanya thermal shock seperti itu. Lalu yang ketiga ada itu melakukan pemeriksaan awal setelah mesin dingin dan mengecek level atau kondisi coolant. Lalu yang keempat yaitu melakukan inspeksi sistem pendingin, yaitu apabila termostat macet maka coolant tidak bersirkulasi. Apabila radiator kotor maka pertukaran panas akan terganggu. Lalu yang kelima mengecek sistem pelumasan. Lalu setelah itu yang keenam yaitu melakukan diagnosis lanjutan dengan melakukan uji kebocoran kompresi atau kombusti karena kebocoran ruang bakar ke sistem pendingin atau gasket itu menyebabkan overheat berulang. Kemudian menganalisis data ECM atau engine control module. Mengapa hal ini dilakukan? Karena sensor ECD atau engine control temperature itu rusak. Apabila rusak itu bisa memberikan pembacaan yang salah sehingga terkadang operator salah menganalisis. Setelah semua selesai, lakukan tindakan perbaikan dengan mengisi ulang atau melakukan update sistem pendingin. Dan yang langkah selanjutnya yaitu apabila komponen rusak, maka gantilah komponen yang rusak tersebut. Dan langkah yang terakhir yaitu membersihkan full sistem jika terkontaminasi karena kontaminan menyumbat saluran kecil di radiator atau mesin. Langsung lanjut ke soal berikutnya. Analisis kritis yaitu yang soalnya pada dokumen disebutkan bahwa biaya yang dibutuhkan lebih murah sebagai salah satu keuntungan melakukan maintenance dengan baik. Berikan analisis kritis tentang bagaimana pemeliharaan preventif yang baik dapat menghemat biaya dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan operasional alat berat. Jadi di sini saya sebutkan dua keuntungan untuk melakukan maintenance dengan baik. Secara yang pertama yaitu akan mengurangi biaya perbaikan besar atau major overhaul.
Karena apa? Karena ketika mengganti oli tepat waktu, lalu jika keausan piring atau crankshaft, terus menghindari overhaul mesin dengan biaya yang 200 sampai 500 juta. Hal, eh, hal, hal ini juga akan menghindari kerusakan berantai karena komponen rusak yang tidak segera diperbaiki akan merusak bagian yang lain. Contohnya, kebocoran cooler yang tidak diperbaiki akan menyebabkan overheating dan kerusakan head gasket dan piston yang akan menyebabkan biaya perbaikan sekitar 100 sampai 300 juta. Sebagaimana yang dijelaskan menurut NIS atau National Institute of Standard and Technology, yaitu biaya perbaikan darurat bisa 3 sampai 5 kali lebih mahal dibanding perawatan preventif. Lalu yang kedua ada perawatan preventif bisa menyebabkan efisiensi operasional dan pengurangan downtime. Karena apa? Karena minimasi downtime tak terduga pada alat berat yang terawat, maka akan jarang mogok, sehingga produktivitas proyek tidak terganggu. Seperti contoh eskavator dengan eh, PM baik hanya 1 sampai 2 hari downtime per tahunnya, dibanding alat tanpa PM bisa 10 sampai 15 hari per tahunnya. Bagaimana biaya penyewaan alat pengganti jika alat tersebut rusak, maka perusahaan harus menyewa alat lain yang sekitar harganya 5 sampai 15 juta per harinya. Bahkan menurut studi Aberdeen Group menunjukkan bahwa perusahaan dengan PM baik mengalami 2 sampai 30% lebih sedikit downtime. Sehingga hal ini akan menekan efisiensi operasional dan pengurangan downtime. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada soal terkait sistem pemantauan pemeliharaan terintegrasi untuk alat berat dengan menggabungkan PAP, PPM, dan P2U. Terlihat di sini ada suatu rangkaian alur dari integrasi tiga yang disebutkan tadi, yaitu PAP, PPM, dan P2U. Di mana yang diawali dengan pengumpulan data. Jadi sensor IoT pada PAP ini atau PPM itu akan melakukan pengecekan pada komponen pelumas seperti viskositas, kandungan partikel, logam suhu, dan untuk PPM sendiri itu akan mengecek tekanan oli, getaran, suara, dan suhu. Sedangkan di P2U atau undercarriage ini akan mengecek di kausan track, sprocket, dan tension. Lalu data-data tersebut akan dikirimkan otomatis di gateway data atau modul pengumpulan data. Setelah itu akan ditransmisi data, data dikirim melalui jaringan WiFi atau internet yang lain ke server pusat atau cloud. Lalu disimpan dalam database, lalu diproses di dalam database tersebut. Dan di pemrosesnya analisis ini menggunakan beberapa sistem, salah satunya yaitu sistem AI atau machine learning. Ketika modul PAP ini menganalisis kondisi pelumas dan mendeteksi potensi keausan internal, sedangkan di modul BPM ini mengidentifikasi potensi masalah dari data suhu, tekanan, getaran, sedangkan di modul P2U akan menganalisis tingkat keausan undercarriage berdasarkan sensor mekanis dan visual. Lalu sistem AI ini akan memprediksi kemungkinan kerusakan dan jadwal perawatan berdasarkan historis dan pola data. Seperti itu. Lalu setelah diproses dan dianalisis, lanjut ke dashboard ini, monitoring. Jadi nanti di sini ditampilkan status alat berat, baik atau perlu inspeksi ataupun kritis. Dan ditampilkan juga grafik dan performa dan pemeliharaan. Dan juga bisa terkait peta lokasi alat berat dengan fitur GPS. Jadi seperti itu. Lalu setelah di sini akan diberi suatu notifikasi. Jika anomali terdeteksi, maka diberi
tindakan lanjut yaitu dashboard ini akan mengirim notifikasi ke teknisi melalui aplikasi email atau SMS untuk memberitakan inspeksi atau perbaikan yang dijadwalkan otomatis oleh sistem. Jadi tim pemeliharaan akan melakukan inspeksi atau servis berdasarkan monitornya dilakukan dari data analisis ini. Jadi itu adalah sedikit alur dari eh, pengintegrasian PAP, PPM, dan P2U dengan bertujuan untuk menciptakan platform terpusat yang menggunakan data teknis, prediksi kawasan, dan rekomendasi perawatan untuk meningkatkan keandalan atau reliability alat berat dan meminimalkan downtime dan biaya perbaikan darurat lalu memperpanjang usia pakai dan komponen kritis. Jadi akan menimbulkan banyak manfaat bagi perusahaan. Yaitu manfaat teknisnya yaitu deteksi anomali lebih awal, perencanaan pemeliharaan yang lebih akurat, serta optimasi penggunaan komponen. Sedangkan di manfaat ekonomi itu pengurangan gaya, perbaikan darurat, serta penghematan bahan bakar dan oli, dan nilai misalnya alam lebih tinggi. Langsung lanjut ke soal berikutnya, yaitu terkait rancangan checklist digital interaktif untuk pemeliharaan alat berat yang ramah bagi operator pemula. Di sini ada sedikit mock-up sederhana terkait fitur interaktif digital yang saya buat, yaitu terkait inspeksi harian. Jadi di sana ada tabel sederhana dengan panduan visual berupa ikon atau foto ataupun video. Terdapat juga tanggal-tanggal serta operator data dari si mekaniknya. Lalu ada validasi otomatis untuk mencegah human error. Setelah dicek, akan dilaporkan secara cepat dan notifikasi real time ke tim maintenance. Lalu di sana juga ada fitur centang atau silang ketika ada masalah dan centang ketika lulus dengan menambahkan keterangan berupa foto. Jadi terkait komponennya itu dicek masing-masing seperti ini ada fluid level, lalu ada electrical system, ada hydraulic system, ada brake steering, ada undercarriage, ada engine. Itu dicek masing-masing dan dilakukan berupa fotonya. Seperti itu. Lalu soal yang nomor 10 yang terakhir yaitu terkait usulan penyempurnaan prosedur pemeliharaan berat berbasis teknologi terkini. Berdasarkan perkembangan teknologi yang saat ini sedang dikembangkan, yaitu ada banyaklah. Salah satunya itu sistem AI dan blockchain. Lalu ada robot, drone, dan oli yang ramah lingkungan terkait dunia hijau. Jadi yang pertama ada autonomous inspection dengan drone dan robot. Jadi menggunakan drone untuk inspeksi undercarriage dan struktur tinggi. Sedangkan untuk robotnya nanti untuk memeriksa area-area sempit seperti contohnya itu kompartemen mesin. Justifikasinya yaitu akan bisa menyebabkan efisiensi inspeksi, yaitu inspeksi yang lebih cepat dibandingkan manual. Selain itu juga menghindari pekerjaan di ketinggian atau ruangan yang terbatas. Lalu yang kedua ada men-tracking suku cadang dengan menggunakan sistem blockchain. Jadi mengumpulkan semua data suku cadang dengan merekam semua transaksi dan riwayat perawatan di blockchain tersebut. Lalu menggunakan smart tag untuk komponen aslinya. Jadi justifikasinya yaitu efisiensi. Karena apa? Karena mana suku cadang palsu dalam hitungan detik sehingga akan tidak membuang-buang biaya untuk menggunakan cadangan suku cadang yang palsu karena akan mengalami kerusakan yang lebih cepat dibandingkan yang aslinya. Selain itu menggunakan oli yang ramah lingkungan, yaitu mengganti oli mineral dengan bio-based lubricants, itu oli yang berasal dari minyak nabati.
Sertifikasinya yaitu suatu keberlanjutan karena lubrikan ini akan mengurangi emisi CO2 atau karbon dioksida hingga 50%. Selain itu juga adanya fitur keamanan karena tak mengandung sulfur dan minim dari risiko korosi. Oke, mungkin sekian penjelasan saya terkait evaluasi pertemuan di minggu ke-15. Apabila ada tutur salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.